Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang dinamika intelektual hukum Islam pada masa Rasulullah SAW dan sahabat khulafa ar-rasyidun. Ini menarik kita kaji. Kenapa? Sehingga kita mengetahui tarikh at-tasyri' al-islami. Bagaimana sejarah pembentukan hukum Islam terutama pada masa Rasulullah SAW dan juga sahabat. Ketika era Rasulullah SAW, ya, segala sesuatu itu diputuskan oleh Rasulullah. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jadi ini jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa sahabat, pada masa Rasulullah yang berkaitan dengan muamalah, dengan ibadah, dengan hukum Islam, maka semuanya ketika Rasulullah masih hidup, itu disampaikan pada Rasulullah, ditanyakan. Misal contoh gini, ketika masa ada sahabat atau sahabiyah yang didihar oleh suaminya. Dihar itu adalah kata anti kadhri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Dalam arti suami sudah tidak lagi mau berhubungan dengan istrinya, ya. Karena merasa istrinya sudah tua, sudah nggak menarik lagi, sehingga nggak mau berhubungan dengan istrinya. Maka seorang wanita tersebut kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah tujadilu, jadala yujadilu. Kalau wanita berarti tujadilu, atau fahuwa mujadilun. Maka ketika diadukan kepada Rasulullah itu kemudian turun kepada Rasulullah ayat yang menjelaskan bahwa hukum dihar itu. Ya. Jadi kalau orang itu mendihar istrinya, tapi kok kemudian malah nggak jadi, maka hukumnya adalah dia nanti berpuasa, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maka ini kemudian diturunkan surat Al-Mujadilah tersebut. Begitu juga misal ketika masa Rasulullah SAW tentang khomer, ya, khomer. Jadi tahapan khamr sendiri turun kepada Rasulullah ada beberapa kali. Misal yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr dan judi. Fihima itsmun kabirun, ada dosanya, wa manafi' linnas, tapi ada manfaatnya. Maka orang-orang sahabat yang saat itu di sekitar Rasulullah masih banyak yang minum khamr. Bahkan orang Arab itu dikenal ya peminum khamr, ya. Maka suatu saat ada yang sholat, habis minum khamr sholat, ya. Kemudian ketika sholat dalam keadaan mabuk, dia tidak tahu apa yang harus dia baca. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Lah, kemudian mereka tidak lagi sholat dalam keadaan mabuk, tapi masih menyimpan khamr. Ibaratnya kalau sekarang itu ada galon-galon yang kalau sekarang air mineral, ya, itu orang-orang Arab galonnya itu isinya adalah khamr. Maka kemudian Sayyidina Umar, seandainya turun ayat Al-Quran, jadi diadukan kepada Rasulullah, seandainya Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr. Maka pengaduan itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ijabahkan, diturunkan pada Rasulullah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi bahwa khamr itu fajtanibu, tinggalkanlah. Maka ketika ayat ini diturunkan pada Rasulullah, kemudian para sahabat yang tadinya menyimpan galon-galon berisi khamr langsung dibuang, ditumpahkan ke jalanan. Ini menunjukkan jika segala masalah dalam kehidupan, ya,
baik itu muamalah ataupun ibadah, itu ketika masa Rasulullah SAW masih hidup itu disampaikan, diadulkan atau diadukan kepada Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Nah, ini juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah terkait wahyu itu bukan dari diri Rasulullah, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa bukan dari hawa nafsu, tetapi adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Misal contoh lagi ketika ada fitnah, ya, fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Jadi setelah Datur Riqa, perang Datur Riqa, Sayyidah Aisyah ini ketika dalam rombongan ketinggalan, ya, ketika itu ketinggalan sehingga dikira beliau itu sudah naik onta di Haudaj, ya. Jadi tempat di mana di atas onta, jadi kalau kabinnya gitu, ya. Nah, ini ternyata Sayyidah Aisyah belum masuk sehingga dikira sudah ada, maka rombongan meninggalkannya. Nah, ketika Sayyidah Aisyah datang, ternyata onta tersebut sudah tidak ada, kebingungan. Maka di sini kemudian ada nama sahabat namanya Sofwan. Ya, di sini kemudian menawarkan, monggo silakan naik, saya akan menuntun Anda sampai Madinah. Jadi hanya berdua, tanpa berkata atau berbuat sesuatu yang mendolimi Sayyidah Aisyah. Ya, karena ini sama-sama sahabat dan Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah. Dituntun sampai ke Madinah. Nah, di Madinah ini kemudian dijadikan kesempatan oleh orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk apa? Menimbulkan fitnah bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh. Maka ini kemudian diturunkan dalam surat An-Nur kalau nggak salah, ya. Nah, ini kemudian tetapi ayat yang diturunkan pada Rasulullah SAW saat itu untuk membebaskan fitnah yang dipelopori Abdullah bin Ubay bin Salul, hingga fitnah itu merebak seakan-akan semua sahabat sampai mempercayainya bahwa dia itu selingkuh. Naudzubillah, ya. Maka ada sahabat yang subhanaka hadza buhtanun azim, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ini enggak, ini mesti dusta. Ya. Rasulullah tidak punya langkah untuk menghendakkan itu. Nah, ini juga menunjukkan, dan Rasulullah harus menunggu beberapa hari untuk menyelesaikan solusi itu, memadamkan fitnah itu. Baru setelah 1 bulan turun ayat itu yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari fitnah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukanlah yang membuat wahyu atau Al-Quran, tetapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan banyak lagi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kisah-kisah di antara sahabat tersebut menunjukkan ketika Rasulullah masih hidup, semua itu merujuk kepada Rasulullah. Maka inilah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Seperti itu, ya. Ini kesempurnaan risalah sehingga sampai ayat terakhir diturunkan pada Rasulullah. Kemudian ketika itu kemudian isyarat bahwa Rasul akan meninggal, dan setelah meninggal, tapi setidaknya sebelum meninggal Rasulullah sudah mengajari adanya ijtihad. Misal ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu diutus Rasulullah SAW menuju ke Yaman dakwah, ya. Tapi Mu'ad bin Jabal ini mikir-mikir sebenarnya saat diutus, berat, menangis. Kenapa? Dakwah ini perintah Rasulullah, kewajiban, dan menolak perintah Rasulullah juga berarti kan tidak mentaati, kan. Tapi di satu sisi Mu'ad itu menangis karena dengan berdakwah ke Yaman melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia akan meninggalkan Rasulullah. Nah ini, jadi sahabat itu kalau jauh dari Rasulullah hanya sehari itu rasanya berat sekali. Bukan hanya sehari, baru berpisah itu udah beda lagi rasanya. Nah, ini sahabat, maka mereka itu
Dikatakan orang paling beruntung, orang yang paling baik ya karena bertemu dengan Rasulullah. Nah, ketika Mu'adz berdakwah ke Yaman, dinasihati Kanjeng Nabi, bima tahkum, dengan apa nanti kamu akan berhukum. Ini bi kitabillah, jawab Mu'adz. Kemudian fa illam tajid fi kitabillah, kalau kamu enggak temukan bagaimana? Fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid fi sunnati Rasulullah, dengan apa? Ajtahidu ra'yi. Nah ini ajtahidu ra'yi. Jadi saya akan berijtihad dengan anugerah akal yang Allah berikan kepada saya. Maka kemudian Rasulullah, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah. Alhamdulillah yang telah Allah berikan taufik ya, bimbingan kepada utusan Allah. Jadi Mu'adz. Nah, dalam sini juga menunjukkan jika ijtihad itu sudah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka kita lihat ketika Rasulullah SAW meninggal, dan saat itu jumlah sahabat itu sekitar 124.000 sahabat. Jadi ini sama seperti jumlah Nabi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi dalam bukunya Hasyiah Tarmasi itu ya. Jadi ada 124.000 sahabat, tetapi tidak semua sahabat tersebut itu yang bisa juga dijadikan sebagai rujukan, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi rujukan dalam berfatwa. Nah, maka ada beberapa sahabat yang menjadi rujukan Rasulullah dalam berfatwa itu, mengambil fatwa hukum Islam. Nah, di antaranya Khulafa' Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Jadi tidak semua sahabat. Maka ketika masa Sayyidina Umar sendiri itu dipilih beberapa sahabat yang memang dia itu adalah orang-orang terdekat Rasulullah dan juga mampu berfatwa. Dia ada kriteria sendiri. Lah, contohnya misal ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, Rasulullah tidak ada, maka mau gak mau sahabat ketika menghadapi masalah yang mungkin tidak ada pada masa Rasulullah, merujuk ke sahabat-sahabat yang memiliki fatwa. Terutama saat itu Abu Bakar, dia seorang pemimpin juga seorang mufti, seorang qadhi, dan pasti ada mustasyarnya ya. Nah, misal ketika ada orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar berijtihad. Salah satu ijtihadnya apa? Memerangi orang-orang yang murtad. Juga memerangi orang-orang yang menolak zakat. Nah, ijtihad ini kemudian dibantah oleh sahabat yang lain. Loh, kok kamu tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah? Kok kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Tapi dijelaskan, nah, karena ini adalah keadaannya berbeda saat itu. Nah, itu. Maka dilakukanlah ekspedisi yang dipimpin oleh para sahabat untuk menghadapi orang-orang yang murtad tersebut. Sama misal ketika berhadapan dengan orang-orang yang berhadapan dengan ini Quran. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW yang banyak meninggal di perang ketika masa Rasulullah. Ya. Maka khawatir orang-orang tersebut atas meninggalnya orang-orang tersebut, maka kemudian Rasulullah Abu Bakar menyuruh untuk tadwin al-mushaf, mengumpulkan mushaf. Nah, maka disuruhlah Zaid. Ya. Maka Zaid mengatakan, loh, kok kamu berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ketika dijelaskan oleh Abu Bakar, ya, akhirnya dia tersadar bahwa ini urgensinya sangat besar. Maka dikumpulkan mushaf itu. Nah, sama juga yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Ada masalah-masalah baru. Misal ternyata di masa Umar bin Khattab, ya, ini orang masih banyak yang minum minuman keras meskipun ada dihukum selama dengan hukuman cambuk 40 kali, ya. Dengan hukuman cambuk 40 kali. Karena banyaknya orang tersebut yang minum, akhirnya apa? Umar bin Khattab melipat gandakan 2 kali lipat, jadi 80 kali. Nah, ini ijtihad Umar bin Khattab, ya. Dan ijtihad Umar bin Khattab banyak sekali yang ditetapkan yang seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah.
Tapi kita ingat Rasulullah juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin ini juga menjadi sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dipegang teguh oleh orang-orang sesudahnya. Begitu juga dengan masalah Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Ketika perluasan Islam semakin luas, ketika orang-orang yang berada di Madinah itu semakin banyak, maka ketika adzan hanya satu kali, nggak ada yang datang, masih sedikit yang datang, maka kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan untuk adzan yang kedua kali, datang semua. Nah, di sini kemudian ada sunnah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman yang kemudian itu dilakukan umat Islam hingga sekarang ketika hari Jumat, ya, ada adzan dua kali. Begitu juga pada masa Umar bin Khattab, ya. Misal ketika Rasulullah SAW sholat Ramadan atau sholat taraweh itu hanya 4 kali. Ketika sholat sahabatnya datang, ya, datang. Lah, ketika sholat sahabatnya datang menjadi makmum. Tapi yang dibaca Rasulullah kan rakaat pertama Al-Baqarah khatam, rakaat kedua Ali Imran khatam, rakaat ketiga sampai Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan laqad hamamtu bisu'in. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ya, sama orang biasa seperti aku itu wes pengen, ya, hamamtu, jadi pengen ninggal ke Kanjeng Nabi sholat, wes nguwesi, ya, meninggalkan, ya, karena saking lamanya. Mengetahui maksud para sahabat tersebut, kemudian Rasulullah, dah kalian sholat sendiri, ya. Maka setelah itu Rasulullah tidak melakukan sholat tarawih. Nah, pada masa Umar kemudian melihat sahabat-sahabatnya itu sholat sendiri-sendiri di masjid, di pojok-pojok, akhirnya kayaknya berantakan. Maka kemudian Umar berinisiatif menyuruh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam, satu di masjid sini, yang satu di masjid sini. Hingga apa? Sholat tarawih setelah itu, sejak saat itu dilakukan secara berjamaah. Kok mati? Kilang itu. Enggak, ini masih bisa. Ya. Jadi sejak saat itu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, ya, mengatakan wa ni'matul bid'atu hadhihi, bahwa sebaik-baik bid'ah itu ini. Ini adalah qaul, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, bahwa kemudian ini yang mendasari adanya bid'ah hasanah yang disampaikan oleh para ulama, misal Imam Syafi'i dan lainnya, ya. Nah, jadi ini ijtihad bahwa apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu terkadang diterapkan dalam suatu masa, ya, terkadang membutuhkan sebuah, ya, perubahan. Maka di dalam kaidah fikih itu ada namanya taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tapi perubahan hukum itu, ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Nah, jadi intinya bahwa di masa Rasulullah, kemudian juga di masa sahabat, inilah dinamika hukum Islam yang terjadi pada masa itu. Nah, sehingga di sini nanti kita akan lanjutkan bahwa perkembangan hukum Islam itu akan semakin berkembang dan mencapai puncak kejayaannya nanti ketika munculnya madhab-madhab. Karena disinilah akan ditulis rumusan-rumusan hukum Islam, dan insya Allah akan kita kaji pada waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.